launching rendang goes to Europe and hopefully goes to the world sebagai bagian Indonesia Spice of the World. Kita hari ini akan coba rendang khas dari Padang Panjang, dan kita harapkan $2 miliar bisa menjadi peluang usaha dan peluang bisnis buat semua UKM-UKM yang ada di, bukan hanya di Padang Panjang tapi Sumatera Barat dan seluruh rantai pasok. Oke. Mantap, keren. Jadi kalau bukan orang Minang yang membuat rendang itu sendiri, saya rasa itu bukan rendang dari Minang. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kita ini sekarang bingung, merasa bangga atau kecewa dengan tema rendang goes to Europe. Jadi rendang ini sudah mengeropa. Setelah dinobatkan sebagai makanan paling enak di dunia, kini rendang akan diperkenalkan di Eropa. Pabrik rendang rencananya dibangun di Bulgaria. Nah, olahan khas Minang ini siap memanjakan lidah warga Eropa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Menparekraf Sandiaga Uno, mengunggah momen saat meresmikan proyek rendang goes to Europe pada Jumat kemarin di Bali. Ide ini merupakan inisiasi dari Duta Besar RI untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, yaitu Iwan Bogananta. Nah, untuk mewujudkan proyek ini akan dibangun sebuah pabrik besar di Bulgaria di bawah perusahaan Bela Bulgaria. Nantinya di pabrik ini akan diproduksi rendang dalam jumlah yang banyak untuk dipasarkan di beberapa negara Eropa, termasuk Timur Tengah. Dalam unggahan Instagram Sandiana Salahuddin Uno, ia mengungkapkan rasa bangganya bisa memperkenalkan rendang ke kancah internasional. Kita pun memang merasa bangga juga karena rendang dapat dicicipi oleh dunia. Seperti ini bahasa dari Sandiaga Uno. Onde mande, rancak bana, rendang goes to Europe. Bersama Master Kuliner Nusantara Om William Wongso. Semalam saya melaunching rendang goes to Europe sebagai langkah konkret kami untuk membangkitkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di sektor kuliner melalui program Indonesia Spice Up the World, Beber Sandi. Namun sayangnya beberapa masyarakat Minang tampak kecewa dengan adanya proyek ini, karena tidak ikut digandeng untuk bekerja sama. Padahal sesungguhnya rendang adalah kuliner asli masyarakat Minangkabau, yang bahkan sudah menjadi bagian dari tradisi Minang itu sendiri. Nah, salah seorang penggiat rendang ini, praktisi kuliner Minang sekaligus penulis buku The Story of Rendang, yang mengungkapkan perasaan kecewa masyarakat Minang lewat unggahan Instagramnya. Wanita yang akrab disapa Uni Reno ini membeberkan isi hatinya. Nah, pagi ini aku terima DM, direct message, tentang launching rendang goes to Europe di Bali. Sore ini saat mulai tenang melihat bagaimana cara ini melukai hati teman-teman komunitas perendang Minang. Para UMKM yang juga berjuang untuk besarnya rendang, ya udahlah. Kemarin ada berita berdiri pabrik rendang di Bulgaria. Itu ungkap Uni Reno. Lanjutnya, dia berkata, uni-uni perendang curhat, kami bisa apa? Tapi apa launchingnya juga harus di Bali? Nah, ini pernyataannya. Pernyataannya ini bukan menyalahkan masyarakat Bali. Nggak ada niat sama sekali, mungkin karena Bali itu adalah pariwisata yang sangat bagus dan nomor 4 di dunia ya. Tapi mempertanyakan pada empunya acara launching ini. Apa daerah asalnya rendang tak terlihat atau tak teringat sama sekali? Jadi Uni Reno juga menyebutkan bahwa bagi masyarakat Minang, rendang bukan sekadar makanan semata, melainkan juga bagian dari tradisi. Deretan pertanyaan ini pun terlontar soal rencana pembangunan pabrik rendang di Bulgaria ini. Di mana posisi perendang Minangkabau? Adakah cerita hebatnya rendang Minang dihadirkan? Malukah kita bikin launching itu di daerah kelahiran rendang? Kurang bergensi kah? Kurang greget kah? Komunitas perendang Minang kurang asik diajak kerja bareng? Nah, ini yang dipertanyakan oleh Uni Reno, mungkin juga oleh masyarakat Minang.
Jadi Uni Reno kembali menegaskan bahwa rendang dianggap sebagai sesuatu yang istimewa oleh masyarakat Minang. Unggahan Uni Reno ini justru ingin bertanya di mana letak kurangnya hingga acara launching pun diselenggarakan di Bali. Rendang ini terlalu besar jika mau digotong sendiri. Perlu kerjasama. Jika ada yang tidak mampu, kiranya dibimbing, bukan ditinggalkan, kata Uni Reno. Terlepas dari pro dan kontra proyek pabrik rendang ini, Uni Reno mengaku bangga bahwa rendang bisa ditampilkan secara global. Lepas dari pro kontra mengapa pabriknya di Bulgaria, atau bagaimana dukungan pemerintah sendiri untuk diaspora Minangkabau di Europe yang sudah lebih dulu memasarkan dan memperkenalkan rendang. Nah, kata Uni Reno, dia senang rendang bisa tampil. Uni Reno ini juga memproduksi rendang autentik dengan kemasan modern, yaitu rendang Unifarah. Jadi mewakili masyarakat Minang, Uni Reno mengungkapkan kekecewaannya pada lokasi acara launching rendang Goes to Europe yang digelar di Bali. Nah, Uni Reno awalnya malah nggak tahu ada event launching ini di Bali katanya, tapi lama-lama berpikir juga melihat kegelisahan komunitas perendang Minang yang seperti terlukai. Rasanya kok kurang elok. Masih sama-sama Indonesia, daerahnya nggak jauh, tapi kok bikinnya di Bali, lanjut Uni Reno. Uni Reno juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran pabrik rendang ini tidak menggandeng UMKM perendang di Sumatera Barat. Yang justru rendang ini lahirnya dari Sumatera Barat itu sendiri. Mengapa tidak memperdayakan UMKM perendang di Sumatera Barat yang juga berjibaku produksi dan butuh bantuan untuk penjualan serta promosi? Langkah Bapak Duta Besar Iwan Bogananta terasa mencederai perasaan para perendang yang ada di Minangkabau. Karena pabrik rendang ini belum beroperasi, Uni Reno berharap nantinya bisa ikut melibatkan para UMKM di Sumatera Barat. Libatkan UMKM perendang, kalau mereka bodoh tolong ajarkan, kalau mereka kurang tanggap tolong bimbing, tapi bukan ditinggal seperti sekarang. Jadi rendang ini memang identik dengan Sumatera Barat, dan perjalanan dari sepotong rendang ini banyak sekali sejarahnya. Sampai sekarang ini mendunia, harusnya seperti Bapak Sandiaga Uno juga melibatkan orang-orang Minang yang juga mungkin ada di Bulgaria sana, perantau-perantau diaspora Minang yang memasarkan rendang sampai ke sana. Nah itu dirangkul juga, atau memang pemerintah Sumatera Barat sendiri tidak mensupport. Nah ini juga sebuah pertanyaan bagi saya. Atau mungkin karena tidak dapat informasi, atau menganggap tidak penting lah Sumatera Barat bagi peluncuran rendang ini. Ini tidak bisa, karena sampai sekarang ini yang aktif memasarkan rendang Minang yaitu orang Minang itu sendiri, karena itu sebuah tradisi, bukan sekedar makanan, tapi banyak sekali budaya, adat-adat yang tidak lepas dari rendang itu sendiri. Walaupun rendang itu sudah ada di Malaysia atau segala macam membuat rendang, tapi yang rendang autentik ini adalah Minangkabau. Jadi harapan kita sebagai orang Minang, cobalah kita jangan sampai terpecah-pecah, karena dari mana pun asalnya kita ambil dari sana juga untuk memberdayakan orang-orang tersebut. Bisa saja kan, mungkin dia hanya keahliannya membuat rendang itu aja, bisa dirangkul, mungkin bisa juga menghidupi perekonomian di Sumatera Barat, itu menurut saya. Jadi kalau bukan orang Minang yang membuat rendang itu sendiri, saya rasa itu bukan rendang dari Minang. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Revan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.